Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang hidup dalam kasih Yesus, yaitu terus mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, dan bermarturia senantiasa ya. Luar biasa. Hari ini judulnya adalah menyeberang Sungai Yordan ya. Ketika kita mau masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, orang-orang Israel ini harus menyeberangi dulu Sungai Yordan, ya. Dan Sungai Yordan ini merupakan sungai yang dikeramatkan, ya, disucikan oleh orang Israel. Pokoknya mempunyai makna historis ribuan tahun, ya, Sungai Yordan ini. Nah, Sungai Yordan ini kalau kita mengenai tentang menyeberang ya, kita ingat Abram menyeberangi Sungai Efrat, makanya namanya disebut Abram Abram the Eber ya, Abram Eber. Eber itu nyebrang ya. Abraham orang yang nyebrang itu. Zaman itu orang kalau nyebrang itu hebat sekali ya, nyebrang Sungai Efrat yang besar itu ya. Wah, itu hebat sekali itu. Nah, apalagi dia datang bawa ternaknya, wah orang pada bingung caranya gimana tuh nyebrang tuh ya. Seberang juga, wah itu orang nekat itu yang bisa nyebrangin itu ya. Orang hebat sekali itu, makanya disebut orang yang nyebrang itu ya. Nah, terus orang Israel menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau. Lalu kemudian generasi kedua Israel yang keluar dari Mesir menyeberangi Sungai Yordan untuk merebut Kanaan. Ya, jadi ada titik penyeberangan. Anda harus melewati titik penyeberangan. Ya, ketika Anda mau masuk mengambil jatah berkat kita, berkat surgawi. Ya, harus nyebrang. Nah, dalam penyeberangan itu Anda kan melihat kuasa Tuhan. Setelah Anda menyeberang, Anda harus nyebrang dulu. Nah, namun ada yang unik ya, kalau kita melihat menyeberangi sungai atau laut ini ternyata mengandung makna pembaptisan ya. Bahkan Yohanes Pembaptis pun melakukan ritual pembaptisannya di Sungai Yordan. Karena memang pembaptisan itu seharusnya ada di sungai, bukan di kolam. Karena baptis itu artinya mandi, bukan selam, ya. Makanya harus di air yang mengalir. Kalau Anda ada satu apokrifa ya, dalam satu tradisi para rasul ada 3 ya di dalam Didaketon Apostolon, pengajaran para rasul itu merupakan satu apokrifa tapi merupakan tradisi di zaman para rasul. Jadi penanggalannya itu sekitar tahun 100 ya, zamannya Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya Yohanes Pembaptis, Irenaeus, Polikarpus, ya. Nah, itu ada namanya Didaketon Apostolon. Ada 3 cara membaptis itu. Yang paling penting pokoknya harus dengan air. Ya, tidak boleh dengan bendera. Tidak bisa dengan yang lain, harus air. Karena kaitannya dengan 1 Yohanes 5 ayat 8, 3 saksi ya yang ada di surga. Ya, yaitu darah, air, dan roh. Nah, 3 saksi ini sangat penting ya, sehingga air itu penting. Namanya 3 cara membaptis di dalam Didaketon Apostolon, pengajaran para rasul
Didake itu pengajaran ton apostolon dari para rasul, dari para apostol ya. Satu, Anda harus dibaptis di air yang mengalir, dipermandikan, mandi seperti Naaman. Ya, ini namanya dibaptis seperti Naaman. Di zaman itu orang Yahudi sebutannya bukan dibaptis, orang proselit namanya dibaptis. Ya, nah, itu nanti ada akar katanya ya. Dibaptis itu bagi orang yang proselit. Tetapi kemudian di zaman Yohanes semua disebut baptiso, permandikan. Ya, dikata permandikan. Dulu namanya losai. Kalau yang orang Yahudinya, orang non Yahudinya baru proselitnya itu namanya baptiso. Itu bukan bapto. Bapto itu tenggelam, selam. Kalau baptiso mencuci, mandi, mencuci tangan. Mengapa murid-muridmu tidak membaptis tangannya? Nah, itu loh maksudnya ya. Sama itu dari kata yang sama. Mengapa murid-muridmu tidak membaptis tangannya? Itu. Jadi baptiso itu artinya mencuci atau mempermandikan. Makanya orang GK itu benar ya, permandian. Ya, itu benar ya, permandian. Katanya sudah benar. Nah, baptis itu artinya mandi. Satu, di sungai yang mengalir. Tapi kedua, kalau tidak ada sungai, boleh di kolam, di air yang banyak. Ya, tidak. Yang kedua ya itulah seperti orang Pentakosta karismatik lakukan. Ya, nah jadi yang orang Pentakosta karismatik lakukan itu secondary. Yang benar itu dibaptis di sungai, bukan di kolam. Kalau mau di kolam, kolamnya itu harus kayak kolam Bethesda, di atas yang gerucuk, belakangnya ngalir. Harus begitu, dikerucuk. Ya, dikerucuk, bersih setengah badan gitu, terus akhirnya mengalir, dibuang. Karena itu kan harus membuang kotoran kan, membuang semua kenajisan. Yang ketiga, ya caranya, yang pertama tadi di air sungai atau di air yang mengalir. Kedua, di kolam. Yang ketiga itu dikerucuk pakai air. Ya, dituang kepalanya dengan air. Nah, itu yang tradisi yang dilakukan di zaman para rasul. Makanya di dalam kisah para rasul tidak disebutkan baptis itu caranya 1, 2 bagian. Nah, itu ada di dalam apokrifa itu ya. Namun apapun baptiso itu artinya mandi. Ya, artinya mandi. Nah, itu dia satu. Nah, kemudian saudara, ada yang unik ya. Apa kalau Anda dipermandikan itu ya, dipermandikan baik itu di air yang mengalir maupun di dalam kolam maupun di sungai maupun di gerucuk atau dipercik ya. Intinya harus dengan air karena di 1 Yohanes 5 ayat 8 mengatakan bahwa ada 3 saksi ya, yaitu air, darah, dan roh. 1 Yohanes 5 ayat 8 ya. Saya mau bikin ini saja supaya ada jelas ya. Oh, lama banget. Oke, ya. Oh, saya share screen aja. Ya, supaya Anda jangan dibaptis ya. Baptis ini dari kata baptiso. Artinya itu bukan tenggelam. Ya, tetapi artinya adalah mandi. Nah, ya. Kalau tenggelam sendiri bentuk katanya dari bapto. Nah, di zaman para rasul melakukan pembaptisan itu ada satu kitab yang namanya Didake ton apostolon. Ya. Cara membaptis ya satu
air mengalir. Contohnya sungai. 2, kolam Bethesda. Nanti kalau yang ke Israel, ya kita akan kunjungi kolam Bethesda. Di atasnya ngerucuk, bawahnya ngalir. Ya. 2, di kolam. Air yang banyak maksudnya ya. Contohnya ya sekarang dilakukan oleh gereja baptis, Pentakosta, karismatik. Ya, baptis Islam gitu ya. Itu seperti itu. Nah, yang ketiga adalah dikerucuk. Dikerucuk ya. Atau dipercik. Tapi intinya semuanya adalah harus dengan air. Karena apa? 1 Yohanes 5 ayat 8. Ada 3 saksi. Ya, air, darah, dan roh. Dibaptis, darah Kristus, dan Roh Kudus. Nah, ya, dibaptis, darah Kristus, dan Roh Kudus. Ada 3 saksi. Di dalam 3 tradisi ini, di dalam pembaptisan ini, setelah Anda dibaptis, banyak orang juga yang datang, yang walaupun dia tidak percaya, dia dibaptis. Ya. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes itu adalah baptisan, kalau di Kisah Rasul disebut baptisan pertobatan. Mengapa? Karena saat itu sedang itu adalah masa mendekati perayaan yang namanya Yom Kippur. Ya, Yom Kippur. Yom Kippur. Ya, hari penyucian, Yom Kippur, hari penyucian, Yom Kippur. Yom itu hari ya. Jadi setahun sekali orang Yahudi dibaptis. Setahun sekali. Anda jangan ikut-ikut. Setahun sekali orang Yahudi dibaptis dan mereka datang. Lalu orang-orang semua datang. Mengapa mereka datang kepada Yohanes? Karena Yohanes anak seorang imam. Dia seorang Lewi keturunan Harun. Oh, itu bergengsi banget ya. Terah yang bergengsi itu. Seorang Lewi keturunan Harun. Apa itu bergengsi. Sama seperti para Saduki. Saduki ini adalah orang-orang Lewi keturunan Zadok. Imam Zadok. Yaitu imam besar zamannya Daud. Yang melengsarkan Saul dan menyingkirkan semua keluarganya Saul. Yang mengangkat si Daud jadi raja. Sehingga si Zadok dan keturunannya itu berhak atas atas keimaman. Namanya Zadok. Saduki itu dari Zadok. Ya, itu dari Zadok. Dari Lewi. Kalau Yohanes, anaknya Zakaria, keturunan Harun. Khusus ya itu, keturunan Harun. Nah, Yohanes ini punya jatah keimaman dari ayahnya. Makanya Yohanes ini berhak untuk membaptis. Dan seluruh orang Yahudi itu takut sama Yohanes. Padahal ada nggak mujizat yang dilakukan Yohanes? Nggak ada. Dia hanya menyerukan suara kenabian. Ada nggak mujizat? Satu pun tidak pernah disebutkan Yohanes menyembuhkan orang. Yang ada dia ngomelin Herodes gara-gara selingkuh sama istri adiknya. Ya. Dibunuh. Tapi di zaman Yesus, Yohanes Pembaptis ini mempertobatkan seluruh orang Yahudi tanpa pedang. Ya, Yohanes itu mempertobatkan seluruh orang Yahudi tanpa pedang, dan dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, mengingatkan orang Israel, sehingga Yesus datang kepada Yohanes. Tetapi Yesus datang kepada Yohanes bukan bertobat, ya, bukan karena Yom Kippur. Yesus datang kepada Yohanes usia 30 tahun. Nanti kalau kita ingat kemarin bilangan 4, mereka harus dibaptis. Usia 30 tahun ditahbiskan menjadi pelayan-pelayan. Makanya Yesus datang pada Yohanes bilang, oh jangan, harusnya aku yang dibaptis sama kamu. Tapi Yesus bilang, biarlah kita menuruti kehendak Bapa, yaitu Torah. Yang di dalam Torah itu. Sesuai aturan, kita ikutin aturannya, aturan mainnya. Karena saya harus menggenapi seluruh Torah itu. Saya seorang Yehuda,
Saya belum bisa melayani kalau tidak ditahbiskan oleh si Yohanes. Namun dia ditetapkan sebagai pelayan, sebagai rabai, ya, sebagai pelayan. Nah, Yesus ditahbiskan menjadi imam siapa? Bukan dari aturan Harun, bukan dari Lewi, tapi aturan Melkisedek. Ya, sebagai seorang rabai, dia ditahbiskan oleh seorang Lewi. Nah, itu udah wajib. Sebagai seorang imam, ia punya aturan Melkisedek karena tidak berawal dan tidak berakhir. Gitu ya. Nah, saudaraku, itu pengetahuan tentang pembaptisan ya. Nah, sekarang kita ada yang menarik. Setelah Anda dibaptis, ya, setelah dibaptis, maka harus ada buah. Hasilkan. Artinya apa? Ini adalah bentuk aktif, imperatif. Imperatif, aktif. Perintah, hasilkan. Hasilkan buah dari baptisan. Kamu nih, sok-sokan datang Yom Kippur, imam-imam datang, orang Farisi, orang Saduki. Lagu lu, waduh datang aja udah bagus kata mereka kan. Oh, tapi sama Yohanes dimarahin. Ular beludak. Wah, omongan saya nggak ada apa-apanya, saudara. Saya belum ngomongin pendeta 15M itu ular beludak. belum nyampe. Ya, ular beludak. Buah, kamu tidak berbuah. Buahnya apa? Buahnya adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 23. Buah roh. Buahnya apa? Jiwa-jiwa. Ya, Matius 28 ayat 19, Yohanes 15. Ya, harus berbuah. Itulah buahnya. Kita harus berbuah roh dan berbuah jiwa-jiwa. Makanya orang-orang yang habis dibaptis tapi tidak berbuah, wah itu bahaya sekali. Kalau Anda habis dibaptis tidak ada kerinduan memberitakan Injil, saya curiga Anda baptisannya cuma karena ritual agama. Ya karena ya biar kalem, enak-enak aja. Akibatnya setelah Anda dibaptis, Anda juga nggak tahu padang gurun itu apa, Anda tidak tahu tanah Kanaan apa, Anda nggak merasakan. Ya begitu-begitu saja. Coba saya mau tanya sama Anda, apakah Anda kalau dibaptis jadi tambah ganteng? Apakah Om Dika waktu dibaptis, begitu keluar dari air, langsung kayak siapa itu, Tom Cruise begitu kan, dari tompel jadi Tom Cruise. Wah, itu hal yang mustahil. Kalau begitu, semua orang mau, itu gampang memberitakan Injil di Indonesia. Benar nggak? Semua tompel jadi Tom Cruise. Wah, itu nggak usah kita kenceng-kenceng, nggak usah masuk penjara, nggak usah pakai masuk penjara, orang ngantri itu. Iya kan? Tapi kan nyatanya kan nggak begitu kan. Yang habis dibaptis yang punya tompel tetap punya tompel, yang ganteng kayak saya tetap ganteng kayak saya. Ya kan, pokoknya begitu, nggak berubah, berubah, ya kan nggak begitu harus dibaptis, benar nggak? Kecuali kalau nggak mandi 30 hari, begitu keluar dari air langsung ganteng tiba-tiba ya. Orang nggak mandi 30 tahun ya, 30 hari mah masih 30 tahun nggak mandi terus dibaptis keluar ya langsung kinclong. Apalagi baptisnya di air belerang kan, wah kinclong itu. Yang berubah apanya coba setelah Anda dibaptis? Wah, senang. Ya terus senang kenapa? Senang kenapa? Senang itu kan Anda dengar musik juga senang, Anda dikasih uang juga senang, Anda dibaptis juga senang, ya kan? Anda baru dapat sertifikat juga senang, nah, ya. Anda baru saya kirimin, baru terima transferan juga senang. Apa yang berubah? Coba. Kalau Anda tidak ada yang berubah, ya artinya Anda tidak berbuah roh, kasih sukacita damai sejahtera.
kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, ya penguasaan diri, kesetiaan, penguasaan diri. Artinya baptisan Anda tidak berbuah. Mungkin ya Anda belum benar-benar cun. Anda hanya ikut-ikut, bukan karena kelahiran baru yang sungguh, iman percaya yang sungguh. Tentu saja nggak sekali hari langsung jadi, tetapi selalu tiba-tiba saya ada keinginan untuk itu satu, dan itu ada perubahan progres ke sana. Kedua, kalau Anda tidak ingin memberitakan Injil, maka baptisan Anda itu jangan-jangan cuman label doang, nggak ada gunanya. Makanya dimarahin sama Yohanes Pembaptis, ular beludak, hasilkanlah buah dari baptisan itu. Hasilkan barangan, maunya gampangan saja. Ini tadi. Makanya waktu mau nyebrang sungai Yordan itu, ya, si Yosua ini bilang, ya, dengarkanlah rema ini. Ya, dengarkanlah rema ini. Davarim. Ya, salah nulisnya. Davarim. Ini kan bacanya Davarim ya. Davarim. Dengarkanlah rema ini. Davarim. Ya, davar. Davarim. Dengarkanlah rema ini. Dengarkan rema itu. Makanya Anda tidak berbuah hasil baptisanmu karena Anda tidak punya davarim. Gitu. Dari baptisan itu Anda nggak punya buah. Nggak heran. Karena apa? Anda menolak masuk padang gurun. Nawar terus. Harga dirimu dicicil. Dikit-dikit marah, tersinggung. Sakit hati, salah paham. Wah, lempar pakai mouse atau rasa. Wah, salah paham terus. Hamba Tuhan salah pahaman. Hamba Tuhan tersinggungan. Buat tapok pakai remote. Hamba Tuhan masih tersinggung. Nah, iya ada pendeta masih tersinggungan, masih sakit hati, masih apalagi jemaat. Harga dirimu dicicil. Harga dirinya dicicil. Pagi-pagi diomongin sama mertua. Seneng ngomong. Aku tersinggung tuh. Itu mah anak saya dulu miracle ya. Umur berapa ya mah? 3 tahun ya mah. Waktu di Cinere ya mah. Nah, tiba-tiba oma datang. Apa? Kan oma ya. Jadi tante ya, tantenya saya, jadi oma tante gitu kan. Dia lagi apa gitu, saya nggak ngerti ya. Terus dia datang sambil gini. Dia datang sama mamahnya, si Miracle ngomong, "Mah, aku tersinggung." Kita bingung, ini anak ngerti tersinggung. Anak 3 tahun ngerti tersinggung. Aku tersinggung, Mah. Tersinggung, kenapa? Itu oma begini, begini, begini. Lalu terus kenapa? Ya, aku tersinggung. Lo kan nggak apa-apa. Ya, pokoknya aku tersinggung. Anak 3 tahun, 3 tersinggung. EQ-nya tersinggung. Itu anak 3 tahun. Sekarang sudah nggak tersinggungan. Nah ini pendeta sudah tua, sudah tahu firman Tuhan, masih tersinggungan, masih ngamukan, masih umatnya sama lah. Anda itu tadi makanya saya bilang jangan ikut kagum sama pendeta. Anda punya tanggung jawab sendiri sama Tuhan. Ini bukan era perjanjian lama. Anda itu bukan tanggung jawabnya para imam dan para nabi lagi. Anda tanggung jawab sama dirimu sendiri. Anda tanggung jawab, suara kenabian itu diri Anda sendiri. Ketika ada suara berseru-seru di padang gurun, itu adalah suara di Davarim itu ya. Davarim yang ada di Bemidbar. Saya kasih merah. Serem ini saudara. Ada salah, yang bagus di mana ya. Ada Davarim di Bemidbar.
ada suara di padang gurun. Nah, Anda mau masuk padang gurun aja enggak mau kok. Apalagi mau dafarim. Pret, mau dafarim apanya, mau jadi rema masuk padang gurun aja enggak mau. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya sudah ngalamin. Saya ini orangnya juga tersinggungan sama ya. Saya kan pernah bilang. Serius. Serius ya. Saya kalau sudah tersinggung, edan. Goblok, konyol zaman itu. Goblok bener ya. Saya ingat masa lalu, kalau udah tersinggung, konyol. Kalau perlu saya membayar polisi, membayar jaksa, yang penting kamu repot. Pokoknya. Tak bayar tuh. Serius, saya masih ingat sekali ya waktu itu ya. Saya kasih iPad 5. Cuman gara-gara muasin. Saya kasih iPad 5, saya kasih komputer 5. Saya masih ingat, geblek ya. 8 iPad-nya. Saya masih ingat sekali. Harga tersinggungnya saya. iPad-nya 8, komputernya 5. Geblek. Goblok bener itu. Memang itu ya. Itu mahal itu ya. Karena kamu tidak mau dibayar lunas sama Tuhan Yesus, kamu bayar sendirinya lebih mahal, dicicil. Akhirnya saya bayar pakai anak istri saya. Karena saya nggak mau masuk daftar, masuk ke Bemidbar, masuk padang gurun. Sudah kalau masuk gurun, wah saya bayar. Punya duit kok, saya lama saya punya duit kok, enak aja. Dulu saya nggak punya duit, begitu masuk padang gurun. Tuhan Yesus, tolong aku. Begitu punya duit, begitu mau belok, bayar tol, keluar lagi. Begitu masuk padang gurun, bayar lagi, keluar lagi. Iya toh? Anda berapa kali Anda jujur sama saya? Jujur sama saya, jujur sama Tuhan maksudnya. Anda setiap kali mau masuk padang gurun, bayar kan? Karena Anda punya kan? Baik Anda punya kedudukan, punya kekuasaan, punya uang, punya backingan, iya kan? Setiap kali mau masuk padang gurun, bayar nggak mau keluar lagi. Akhirnya apa? Akhirnya Anda nggak punya buah pertobatan, nggak punya buah dari baptisanmu, nggak ada buah roh, nggak ada buah jiwa-jiwa, apalagi jauh panggang dari api, pungguk merindukan bulan. Bohong. Kalaupun Anda berbuat jiwa-jiwa, akhirnya jiwa-jiwanya pun semu. Karena Anda jualan agama. Itu saya baru dapat bocoran dari Jibril. Saya baru saya kaget. Ya amplop, ngeri amat. Oh, hati-hati. Bisnis murtadin. Hati-hati. Ini kenceng di Indonesia bisnis murtadin. Saya itu tadinya saya pikir para murtadinya yang berbisnis. Ternyata pendetanya pun ikutan. Wah, serem. Hati-hati, hasilkan. Itu bukan masalah urusan Anda dengan orang yang lihat, tapi itu urusan Anda dengan Tuhan. Karena Anda nggak bisa bohong sama Tuhan. Anda bisa bohongin kita semua publik. Anda tidak bisa bohongi Tuhan. Kalau Anda tidak pernah mau masuk ke Bemidbar padang gurun, Anda tidak akan pernah punya dafarim. Saya jamin itu. Tapi kalau Anda masuk Bemidbar, di dalam Bemidbar itu Anda merintih sama Tuhan. Anda angkat tangan terus, Anda nempel terus. Jangan satupun kata-kata makian, jangan satupun kata-kata hujatan, jangan satupun ada kata-kata keluhan. Datang sama Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan tolong aku. Sekuat tenaga. Orang hajar, orang hantam, orang pukul kita bahu. Tuhan tolong Tuhan. Anda mengembik karena kodrat kita adalah domba, bukan kambing. Kodrat kita bukan menanduk seperti kambing memberontak. Kita bukan kuda, kita bukan kerbau. Kodrat kita adalah domba. Kelu masuk tempat pembantaian. Tapi kita mengembik
kepada Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Anda pikir itu sakit? Enggak. Lebih sakit kalau Anda lihat anak istrimu hancur. Saya dalam ngerti gitu, saya yang hancur, enggak apa-apa Tuhan. Banyak orang bilang, ini kalau perut daging ini saya kulit buat kamu nak. Berat loh, orang tua kamu baru ngomong begitu. Kamu baru senggolan sedikit sama suamimu, sama istrimu saja, kamu enggak tahan. Cerek. Cerek. Kamu saja tidak mau disalib. Mau kamu bilang sembelih daging buat anakmu, bohong kamu. Ketika kamu tidak mau disalib, anakmu yang disalib. Nah lo, yo lo. Kalau kamu tidak mau masuk di Bemidbar dan dengarkan Dafarim, yang kedua, Anda menghindari menghindari Bemidbar, padang gurun, atau Anda masuk Bemidbar. Kalau Anda menghindari Bemidbar, wah terus akan dikejar lagi utang, jadi bencana nanti. Bencana kan adalah masalah yang ditunda, padang gurun yang kamu tunda bertahun-tahun. Karena kamu bisa bayar. Kata BLC, harusnya masuk penjara, itu kayak itu ya, terus bayar, Setia Novanto akhirnya masuk juga akhirnya. Ya kan? Lolos terus akhirnya masuk juga. Numpuk lagi masalahnya. Atau Anda masuk padang gurun nggak keluar-keluar. Cuman dua itu masalahnya. Anda lari dari padang gurun, atau Anda masuk tapi nggak keluar-keluar. Dan semua butuh Dafarim. Kalau Anda punya Dafarim dan pegang itu Dafarim, dari logos yang Anda baca, Anda langsung lakukan logos itu walaupun tidak mengerti. Walaupun maksudnya belum selek, bukan ngerti, ya Anda membaca kan, kasihlah musuhmu, kan nggak mungkin Anda nggak ngerti, cuman belum selek di hati gitu kan. Itu kan bahasa yang sederhana, ya. Beri makan, diakonia, itu kan bahasa yang sederhana. Bagi-bagi makanan sama orang miskin, itu kan bahasa yang sederhana. Tapi mungkin Anda belum nemplok di hati. Pokoknya lakukan saja, itu kan logos. Berulang kali. Kalau ada orang nyakitimu, kamu diem. Mungkin masih bingung. Orang nyakiti kok diem, gua gaplok. Harusnya orang nyakitin diem, Pak. Saya gaplok, pas emang nggak sabar, Pak. Ya itu karepmu, nggak apa-apa. Tuhan marah nggak? Ya enggak, itu kan karepmu sendiri. Pokoknya nanti kamu tidak punya Dafarim kalau kamu tidak masuk Bemidbar. Kalau kamu masuk Bemidbar, kamu punya logos itu kamu lakukan. Kamu ramai di dalam kasih, mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, marturia, hidup dalam kekudusan. Logos yang di Bemidbar itu akan jadi Dafarim, banyak rema. Dafarim itu nanti jadi iman. Iman itu nanti yang menghasilkan buah-buah dari pertobatan dan buah baptisanmu itu, yaitu buah roh dan buah jiwa. Dan tentunya kalau Anda punya buah roh dan buah jiwa, di mana ada jiwa dimenangkan, di mana ada buah roh dinyatakan, di situ ada berkat jasmani juga menyusul. Nggak usah takut, nggak usah mikir, itu datang sendiri. Datang sendiri, saudara, serius. Anda benar buah roh, Anda benar buah jiwa, Anda benar-benar itu datang sendiri duitnya. Itu yang namanya di waktu tidur pun Tuhan berkati kamu. Ya, itu yang namanya berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tidak ada kesusahan yang ditambahkan kepadanya. Kalau Anda masih kaya dan Anda masih berantem sama orang kayak saya dulu, punya duit banyak tapi masih todong-todongan pistol sama orang, itu namanya bukan berkat Tuhan. Itu laknat. Kamu cari uang dengan kekuatanmu sendiri. Kalau kamu cari uang masih ada orang yang kamu sakiti, itu namanya laknat. Kayak saya dulu. Gitu saudara ya. Kiranya pagi hari ini Anda ingat tentang Dafarim di Bemidbar. Ketika Anda masuk sungai Yordan itu. Jadi ketika Anda masuk sungai Yordan, dibaptis, ya, klik, itulah hari penentuan. Kamu mau masuk Bemidbar, Yesus keluar dari air, dituntun oleh Roh Kudus pergi ke Bemidbar. 40 hari dia di sana.
sampai dia dapat dafarim di padang gurunnya. Gimana dengan Anda? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Into my